Psikologi uang atau money psychology yang membuat kita terus bekerja tapi tidak tambah-tambah kaya. So langsung aja, let's dig deeper. Teman-teman, di sini ada beberapa faktor yang based on research dan data dari tim juga yang menyebabkan beberapa faktor yang mungkin kita sering gak sadar kita lakukan sehingga membuat kita cari uang terus atau bahkan income kita naik atau bahkan kita rajin nih. Udah belajar, knowledge nambah, income naik, investasi. Tapi yang terjadi adalah kenapa malah kita tetap nggak tambah kaya juga. So mari kita bedah satu-satu. Yang pertama kita akan ngomongin disposition effect. So kali ini gue akan sambil baca sedikit karena ini based on research. Jadi teman-teman biar bener-bener langsung dapat juga backgroundnya apa. Disposition effect ketika loss aversion merusak portfolio. Kahneman dan Tversky, dua psikolog yang researchnya ngebuka mata kita tentang dunia ekonomi lewat riset yang bener-bener terkenal. The Prospect Theory tahun 1979. Katanya, rasa sakit kehilangan 100.000 secara psikologis 2 kali lebih kuat daripada kesenangan kita ketika dapat 100.000. Efeknya kemana? Otomatis ini bakal ngefek banget ke decision kita di dalam finansial. Contoh paling simpel. Siapa di sini yang udah investasi saham deh? Sering gak ngerasain dua hal ini? Yang pertama, kalian akan jual investasi yang lagi untung terlalu cepat. Karena apa? Karena psikologinya mendorong takut keuntungannya hilang. Yang kedua, kalian tuh tahan investasi yang lagi rugi terlalu lama. Atau sangkuters. Kenapa? Karena kalau jual itu sama saja dengan mengakui kita rugi. Dan tentunya rasanya sakit. Plus, kita biasanya nggak tahu apa yang kita beli, tapi kita nunggu. Dan berharap itu akan rebound. Tanpa tahu apa yang kita beli dan tanpa tahu alasannya. Dan dua hal ini terjadi bukan karena kita bodoh guys. Tapi karena otak kita memang memperlakukan unrealized loss sebagai ancaman psikologi. Itulah kenapa gue selalu bilang keuangan itu tentang psikologi. Bahkan ini ada data terbaru di Indonesia. Dan ini meneliti keputusan investasi Gen Z di Indonesia. Menariknya, loss aversion ini terbukti secara signifikan mempengaruhi keputusan investasi. Bahkan lebih kuat dari pergerakan IHSG itu sendiri. Siapa yang udah ngerasain? Gua pun sering guys. Artinya apa? Reaksi kita terhadap kerugian lebih menentukan keputusan yang kita ambil dibanding kondisi market yang sebenarnya. Gokil kan? Makanya kalian sering denger kan kalau trader hebat atau investor hebat akan ngomong semuanya tentang apa? Psikologi, mental, bangun habit, bangun psikologi, bangun mental. Dan ini terjadi secara masif di 2026. Sepanjang kuartal 1 2026, lebih dari 1,2 juta investor retail di Indonesia menarik dananya dari pasar saham Indonesia. Ini jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dan mayoritasnya adalah investor berusia 18-35 tahun yang masuk pada saat pasar bullish pasca pandemi. Makanya begitu dari Januari sampai sekarang melihat IHSG terkoreksi bahkan 30-40%, semuanya jual di titik terbawah. Berikutnya, kita akan ngomongin lifestyle creep, si pencuri diam-diam. Skenario yang mungkin familiar. 2 tahun lalu, katakanlah let's say, gaji kita 5 juta, kita masih bisa nabung. Terus puji Tuhan nih, dapat promosi, kenaikan prospek, sekarang gaji kita 12 juta. Tapi kita malah lebih stres dari sebelumnya. Sering gak ngerasain kayak gitu? Istilah ini namanya lifestyle creep atau lifestyle inflation. Pengeluaran yang naik seiring dengan gaji naik tanpa lu sadarin karena yang naik adalah psikologi mental dan validasi diri lo. Data terbaru dari Goldman Sachs, Retirement Survey dan Insight Reports di Juli 2025, 40% orang yang punya penghasilan di atas $300.000 per tahun atau sekitar 5,4 miliar kalau dirupiahkan, tapi tentunya kan hidup di sana jauh lebih mahal ya. Itu masih hidup paycheck to paycheck. Nggak usah ngomongin orang di US lah. Temen gue sendiri, sekarang banyak yang penghasilannya profesional bagus banget per bulan 50-60 juta. Berarti per tahun sekitar 600-750 juta. Masih juga hidupnya paycheck to paycheck. Kalau Goldman Sachs sendiri, ini nyebutnya sebagai luxuries becoming necessities. Lifestyle creep yang menggerus bahkan di puncak income tertinggi. Karena income naik, gaya hidup naik. Income naik, gaya hidup naik. Ini adalah kejar-kejaran yang gak akan pernah habis, yang gak menyisakan kekayaan kita tanpa kita sadari. Nah mungkin di level yang lebih relate, kayak tadi teman-teman gue yang mungkin udah nyampe angka segitu. Dan mungkin teman-teman yang dari 5 ke 10, ke 20, ke 30, bingung kan? Kenapa kok pengeluarannya akhirnya selalu ngejar? Paling simpel apa? Mobil kalian beli, mobil kalian ganti, rumah digedein. Semua hal yang makan biaya besar yang mungkin masih bisa dicicil. Yang kalau peningkatannya memberikan dampak langsung terhadap kita punya status. Biasanya itu yang menjadi penghambat kekayaan kita. Nah ternyata ada sainsnya di balik semua ini. Brickman and Campbell tahun 1978 buktiin konsep hedonic treadmill.
Otak manusia itu beradaptasi ke kondisi baru, baik atau buruk, lalu kembali ke baseline kebahagiaan yang sama. Kayak pemenang lotre. Setelah beberapa bulan, ternyata hasil riset menunjukkan dia tidak lebih bahagia dari average orang biasa. Artinya, pernah nggak ngerasain? Mobil baru terasa biasa aja dalam 3 bulan. Bahkan kadang nggak nyampe 3 bulan. Sebulan udah kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, apartemen baru dalam 6 bulan. Mungkin, bukan yang lebih besar lagi, mungkin yang lebih kecil. Gadget baru dalam berapa minggu. Lalu lama-lama kita akan terus dikejar untuk membeli kebutuhan yang lebih besar lagi. Sehingga kita tanpa sadar kita lari di atas mesin treadmill yang nggak pernah membawa kita kemanapun. So, solusi paling simpelnya apa? Setiap kali naik gaji, langsung sisihkan alokasi ke aset sebelum otak kita sempat rasain impact dari uangnya. Makanya gue selalu bilang, teman-teman, yang pertama harus kita bangun adalah habit surplus. Gimana caranya pisahin rekening? Kebiasaannya dibangun. Bas duitnya masuk sebelum kita bisa mikir itu buat apa? Sisihkan dulu, dan itu yang selalu gue lakukan dari masa gue merintis sampai detik ini. Sampai in the end habitnya kebangun dan kita akan punya saving ratio atau habit menyisihkan yang tinggi. Nah, spare-nya itu yang akan membuat kita tambah kaya. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. So langsung lanjut aja, kita akan dig deeper lagi ke poin yang berikutnya, wealth ratio. Kamu mungkin ngukur hal yang salah. Kebanyakan orang bangga sama angka yang salah. Contoh, saldo di tabungan 100 juta, kedengarannya oke. Tapi kalau pengeluaran lu 20 juta per bulan dan passive income lu 0, lu tuh cuma punya 5 bulan runway sebelum habis. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah berapapun saldo yang kalian punya sekarang, kalian bayangin kalau tiba-tiba kalian gak kerja habis dalam berapa bulan. 1 juta kelihatannya banyak gak? Banyak. Tapi kalau kalian pengeluarannya per bulan 50 juta, tiba-tiba kalian kena PHK 2 bulan, habis kita. Angka itu jadi gak terlalu fascinating lagi kan? Nah ini buat kalian nih, yang masih suka ngepost. Aduh, saldo tabungan sisa segini. Coba bayangin kalau tiba-tiba gak ada kerjaan. Berapa bulan lu sanggup hidup dengan itu? Nah maka angka yang seharusnya dilacak adalah FI ratio atau Financial Independence Ratio. Rumusnya, passive income dibagi total pengeluaran bulanan kali 100%. Nah ini sebenarnya yang selalu gue ngomong, tapi kita backup by data lah ya. Chartered Retirement Counselor Michael Santiago ngomong, ketika passive income lu bisa cover 100% expense lu tuh udah nyampe financial independence. Yes, regardless of your net worth. Ini yang gue bilang, kenapa orang harus invest, kenapa orang harus bangun fondasi keuangan. Karena ujung-ujungnya goalsnya adalah passive income bisa menghidupi diri kita per bulan despite atau di luar kondisi tuntutan keuangan dalam hidup kita, teman-teman. This is the goals. Ini yang selalu gue omongin. Seneng kan lu dengernya sekarang ada Michael Santiago yang backup. Langsung keluarin contoh konkret aja nih, ada tabelnya. Kalian bisa baca sendiri ya, si A dan si B nih. Tabungan, aset, pengeluaran, passive income, dan FI ratio. Kita ngomongin si A dulu deh. Si A pasti kelihatan lebih kaya daripada si B. Kenapa? Tabungannya, asetnya 500 juta, pengeluaran bulannya 30, passive income 0, FI ratio 0%. Oke, si A nih kelihatannya lebih kaya, tapi bayangin kalau tiba-tiba kena PHK atau layoff. Dalam beberapa bulan atau bahkan 1-2 tahun ke depan, si B yang pasti lebih aman. Kenapa? Karena si B memiliki passive income 50% dari pengeluaran bulanannya. Jadi istilahnya minusnya itu cuma minus setengah, teman-teman. Nah, kenapa passive income jadi penting? Ini yang selalu gue bilang. Bahkan kalau kita mau ngitung dana pensiun pun kita harus menghitungnya begini, teman-teman. Either ketika kita pensiun berhasil di cover 100%, setengahnya, 70% atau 80%, itu akan sangat membantu. Yang penting dari sekarang kita tahu, the goals kita memperjuangkan semua ini adalah untuk membangun passive income. Apakah berarti nggak boleh self-reward? Self-reward ya tetap harus ada. Kita akan bahas itu di tempat lain, tentunya dengan budget yang sehat. So, lanjut. 3 angka yang harus kita track tiap bulan adalah Financial Independence Ratio, net worth, total aset kurang hutang kita, dan saving ratio kita. Berapa persen yang bisa disimpan atau diinvestasikan? Kalian coba ukur sendiri aja. Gue sampai sekarang selalu bilang kan, saving ratio gue itu selalu konsisten. Mulai dari 10%, 20%, 30%, dan sekarang paling rendah itu 50-70%. Kalian lihat muka gue tenang-tenang aja kan? Iya, karena kalau amit-amit, tiba-tiba gue kena layoff, passive income gue cukup menghidupi hidup gue. That's why, inner peace-nya ada, teman-teman. Zen. Nah, itu yang harus kita kejar sama-sama. Lanjut ke poin berikutnya, gue akan ngomongin decision fatigue.
Kenapa manusia buat keputusan buruk soal uang di waktu yang salah? Ketemu cewek yang lu suka banget di waktu yang salah aja nggak jadi, teman-teman. Pernah nggak sih udah kuat nolak beli sesuatu di pagi hari gitu ya, tapi ujung-ujungnya malamnya lu check out juga. Pas lu pulang kerja, lu fatigue, lu capek. Rasanya psikologi lu tuh udah kayak, bodo amat lah, gue beli aja lah. Capek nih kerja nih, gitu. Stres nih. Dan itu bukan soal lemah. Itu namanya decision fatigue. Setiap keputusan yang lo buat sepanjang hari itu menguras resource mental, energi, tabung kebahagiaan gitu ya teman-teman ya. Sehingga ketika hampir habis, otak tuh cari shortcut. Dan biasanya shortcutnya beli yang bikin senang sekarang. Gak usah kalian. Kemarin waktu SG lagi drop-dropnya aja, gue brewek kartu Pokemon. Gue beli berapa box. Temen gue sampai bercanda, emang ya hidup stres aja harus punya duit. Kenapa? Udah stres portfolio lagi turun, belanja kartu Pokemon, buang duit lagi. Jadi gak usah sampai kalian, gue aja masih melakukan. Biarpun decision fatigue gue jarang banget ya. Dan rasionya jauh banget sama income gue gitu loh. Tapi tetap, gue pun kadang tetap melakukannya. Dan menjelaskan ini bukan berarti kalian bisa jadi sempurna. Tapi membuat kalian jadi sadar dan lebih mengontrol diri. Decision fatigue bisa dihilangkan total, nggak bisa. Tapi make sure ketika kalian fatigue, tetap sesuai budget kayak gue brewek kartu Pokemon kemarin. So yang perlu diubah adalah willpower dan kontrol budgetnya, bukan environmentnya. Orang yang keuangannya sehat itu bukan yang karena mereka lebih kuat dari godaan. Tapi mereka adalah orang yang nyusun sistem, habit, pondasi. Supaya keputusannya jadi punya dampak yang sehat atau yang benar at least buat versi mereka. Dan the last one, kita akan ngomongin the one decision. Satu keputusan yang mengubah segalanya. Sebelum kita putusin mau invest di mana, nabung berapa, beli aset apa, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Kita mau jadi tipe orang yang finansialnya seperti apa? Identify dulu the goals kita, bayar harga, bangun pondasi, bangun keuangan, hidupnya ini mau seperti apa? Identitinya dulu. Baru kita breakdown ke strateginya. Contoh, gue adalah orang yang merintis, yang gak punya background, yang gak punya safety net. Otomatis yang gue bawa bangun pertama dalam hidup gue adalah safety netnya. Gue pengen punya uang nganggur yang banyak, yang kalau gue gagal, gue gak langsung mati. Maka identitas orang kayak gue apa? Orang identitas yang memikirkan pengeluaran, membayar harga, membangun budget, likuiditas, dan uang nganggur. Sehingga menjadi orang yang heavy saving dan invest. Supaya apa? Supaya gue bisa mengcover apa yang orang tua gue gak bisa berikan ke gue. Sehingga setiap decision, setiap harga yang dibayar, ini akan membuat gue ngambil keputusan akan beda dengan orang-orang yang backgroundnya gak kayak gue. Dan identitinya gak akan kayak gue. Orang akan nanya, Teh kenapa lu pakai dapat duit segini pakainya cuma segini? Ya karena ini identitas yang gue mau bangun. Theo Derek dengan kehidupan yang sekarang adalah identitas yang Theo Derek mau bangun dari dia SMP. Teman-teman. Karena dia tahu harga yang dibayar 10-15 tahun ke depan adalah membangun hidup yang tenang dan pondasinya ada. Karena ketika gue tidak hidup seperti sekarang dan punya habit yang kemarin, gue gak akan punya identitas, gak akan punya pondasi. Dan gue lama-lama bisa kebawa kemana? Identitas yang kita biasanya pakai. Gue udah kerja keras, hidup gak tahu sampai kapan, gue berhak nikmatin hasilnya. Memang gue selalu setuju, gue pun sampai sekarang nikmatin hasil kok. Tapi dengan adanya identity dan purpose, hasilnya pun kalian taker. Yang kalian nikmatin tetap budget yang gak akan membuat identitas kalian hilang. So, menentukan ini akan sangat penting. Karena 5 dan 10 tahun dari sekarang hasilnya akan sangat beda. Karena this one decision ini akan menentukan setiap pengambilan keputusan kalian dalam setiap kali kesempatan Tuhan kasih kalian berkat. Dan itu akan membentuk kalian punya kekayaan yang berbeda-beda. So, semoga Dig Deeper sesi kali ini bisa jadi berkat buat semuanya. See ya!